Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum bisunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu kita terima setiap saat, setiap waktu tanpa ada putusnya ini, dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tentu pertemuan ini akan menjadi sempurna jika kita menyampaikan salam dan rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Kini saatnya kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ilmu yang kali ini dengan judul Gegara hal sepele ini, sholat Jumatmu tak dicatat di buku malaikat. Lantas dapat pahala enggak ya? Untuk itu mari kita ikuti bersama. Yang pertama, hal apa yang menyebabkan kita Jumatan tetapi tidak dicatat di buku malaikat? Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ati waqafatil malaikatu ala babil masjidi yaktubunal awwala fal awwala wa mithlul muhajjir kama salil ladzi yuhdi badanatan thumma kalladzi yuhdi baqaratan thumma kabsan thumma dajajatan thumma baidatan fa idza kharajal imamu tawau suhufahum yastami'una dzikra. Itulah hadis Rasulullah yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Jumat para malaikat hadir di pintu masjid mencatat siapa orang yang paling awal datang ke masjid, seperti orang yang berkurban dengan seekor unta, kemudian seperti orang berkurban dengan seekor sapi, kemudian seperti orang yang berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk, kemudian seperti orang yang berkorban seperti seekor ayam, kemudian seperti orang yang berkorban seekor telur. Jadi ada 5 orang yang dicatat oleh malaikat, ya. Yang di shaf pertama ibaratnya berkorban dengan unta, di shaf kedua ibaratnya berkorban dengan sapi pahalanya, kemudian di shaf yang ketiga ibaratnya berkorban dengan seekor kambing pahalanya, dan yang keempat, shaf yang keempat adalah pahala seperti orang berkorban ayam, dan kemudian yang shaf kelima adalah ibarat orang berkorban dengan sebutir telur. Jadi kalau kita di shaf paling belakang, karena kita terlambat, maka kita akan dicatat di buku malaikat.
Padahal malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat jujur dan tidak pernah berdusta. Jadi kalau manusia yang datang awal dan dicatat kehadirannya di buku malaikat, ibaratnya orang itu sholat disaksikan oleh malaikat. Mengapa tidak dicatat? Karena ketika imam sudah duduk di mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, maka para malaikat itu menutup bukunya, sehingga yang datang belakangan setelah imam duduk untuk menyampaikan khutbah, dia baru datang, maka kedatangan ia tidak dicatat di buku malaikat. Lantas pertanyaannya, lalu Jumatannya sah atau tidak? Yang kedua, lalu Jumatannya itu mendapatkan pahala atau tidak? Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Hafidh. Yang intinya, ketika Jumatan ada 3 malaikat yang mencatat amal manusia. Yang pertama, ada 2 malaikat pencatat amal baik dan amal buruk yang selalu menyertai manusia dimanapun ia berada, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat yang ketiga yaitu malaikat yang menjaga pintu masjid untuk mencatat setiap mereka yang datang sebelum khotib naik ke mimbar sesuai urutan kehadirannya. Jadi ketika orang terlambat, khotib sudah naik mimbar, maka orang tersebut tidak mendapatkan catatan jenis malaikat yang kedua. Ya, yang kedua yaitu catatan dari malaikat yang berjaga di depan pintu masjid. Namun kehadirannya di dalam Jumatan itu tetap mendapatkan pahala dan tetap dicatat oleh malaikat Raqib. Hanya kerugiannya orang yang datang terlambat itu tidak mendapatkan 2 catatan dari malaikat. Ya, hanya 1 yaitu malaikat Raqib saja. Kemudian hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Hafidh. Yang dimaksud malaikat menutup catatan ketika khotib naik mimbar itu adalah catatan yang berkaitan dengan keutamaan bersegera menuju ke masjid untuk Jumatan dan amal lainnya. Sementara amal mendengarkan khutbah, sholat sunnah, zikir, berdoa dengan khusyuk, ya, mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan meresapi isinya, semuanya dicatat oleh 2 malaikat pencatat amal, ya, yaitu malaikat Raqib. Sementara malaikat Atid tidak mencatat apapun karena tidak ada perbuatan yang jelek. Tetapi jika datang ke masjid tetapi kemudian tidak mendengarkan khutbah, malah justru berbicara sendiri atau bergurau dengan temannya, maka malaikat Raqib Atid akan mencatat kejelekannya karena dianggap itu perbuatan yang tidak terpuji. Sementara ada khutbah, malaikat pun mendengarkan, kita malah justru berbicara. Itu menjadi tidak baik. Jadi kalau ingin dicatat kebaikannya, datang pertama awal, kemudian yang kedua kita mendengarkan mendengarkan khutbah dengan tenang, dengan khusyuk, kemudian sunnah-sunnahnya kita ikuti sehingga kita mendapatkan 2 catatan kebaikan di hari Jumat itu. Dan kalau yang ketiga,
kita melakukan hal yang tidak terpuji, misalnya ada khutbah malah kita berbicara dengan teman kita sendiri, maka kita akan dicatat oleh malaikat atid sebagai perbuatan yang tidak terpuji. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan dan penambahan wawasan keagamaan kita untuk meningkatkan kualitas dan iman kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.